Berita selanjutnya Mahabarakan, dalam rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival 2020, pemerintah kota Banjarmasin kada hanya menyajikan hiburan, namun sebagai upaya mendongkrak promosi Sasirangan ke penjuru dunia, dan sebagai sarana education atau pembelajaran bagi pengrajin Sasirangan terkait limbah, maka digelar pelatihan pengolah limbah Sasirangan di Rumah Ano 1925, Jalan Pere Tendian, Banjarmasin Tengah hari Kamis 5 Maret 2020. Dalam rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival 2020, pemerintah kota Banjarmasin kada hanya menyajikan hiburan, namun sebagai upaya mendongkrak promosi Sasirangan ke penjuru dunia, dan sebagai sarana education atau pembelajaran bagi pengrajin Sasirangan terkait limbah dari proses pengerjaan motif kain khas Banjarmasin itu, maka digelar pelatihan pengolah limbah Sasirangan yang ditampilkan pada wayah lomba motif Sasirangan di Rumah Ano 1925, Jalan Pere Tendian, Banjarmasin Tengah hari Kamis 5 Maret 2020. Pelatihan yang diikuti oleh seluruh pengrajin Sasirangan di Banjarmasin ini pun mampu membuat banyu limbah Sasirangan nang pH asalnya berkisar di angka 14 menjadi pH normal di angka 7. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakoni Prima TV memadahkan, inilah upaya meminimkan pencemaran sungai. Alat sederhana ini rencananya akan diperbanyak oleh Dekranasda Banjarmasin dengan menggandeng bubuan pengrajin Sasirangan yang kemudian ditujukan pengajuan kepada pihak pemerintah kota Banjarmasin untuk pengadaan alat tersebut. Politisi PKS ini pun menambahkan alat ini mampu untuk mengurangi pencemaran di badan banyu. Dari penyaring sederhana ini dengan kapasitas 200 lembar kain bisa bekerja dengan baik sehingga kemudian banyu nang keluar nang asalnya pekat kemudian dalam proses sirkulasi selama sejam sudah bisa barase secara fisik. Pemerintah pun ujar Ibnu Sina sangat mengapresiasi bubuan pengrajin yang memiliki alat pengolah limbah tersebut. Apalagi untuk memiliki alat tersebut kadang mesti harus mengeluarkan biaya yang besar, yaitu hanya Rp500.000. Sudah bisa mengurangi pencemaran sungai karena pH yang dikeluarkan mendekati bahkan kategori aman. Salah satu parameter kita sehingga keikutsertaan mereka terutama para pengrajin, bahkan yang bukan pengrajin pun. Jadi buat informasi bahwa ada yang ikut juga lomba ini, tapi mereka bukan pengrajin, bahkan tidak pernah ikut pelatihan, tetapi ingin ikut lomba. Di samping tadi kan kita sudah melakukan edukasi kepada anak-anak SMP Banjarmasin di RSK tadi, di Rumah Sasirangan Kreatif, agar anak-anak didik kita, pelajar-pelajar kita juga punya pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kain Sasirangan. Kemudian untuk yang ramah lingkungannya, karena memang banyak keluhan juga, kalau misalnya kondisi saat ini saja badan sungai kita masih mampu untuk menampung pencemaran yang terjadi misalnya, tapi lama-kelamaan kan kita juga harus ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan pewarna alam itu ramah lingkungan. Jadi limbahnya itu kabarnya mau dibuang itu sudah aman bagi sungai, bagi air perairan. Tetapi kalau pewarna sintetis, nah ini yang berbahaya.